랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트 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 Materi yang pertama yaitu menjadi komunikator antar budaya yang kompeten. Mengembangkan kompetensi dalam komunikasi internasional bisa menjadi pekerjaan yang sangat berat. Proses ini memerlukan banyak jalur penyelidikan melalui budaya lain serta budaya sendiri. Proses ini melibatkan perolehan, analisis, penyaringan, dan penafsiran sejumlah besar informasi dalam segala sumber, termasuk diri sendiri. Informasi ini tidak hanya berkaitan dengan fakta, tetapi dengan persepsi dan perilaku. Kemudian materi selanjutnya adalah komponen kompetensi komunikasi antar budaya atau ICC. Berdasarkan sifatnya, komunikasi secara umum dan komunikasi antar budaya secara khusus melibatkan orang-orang yang belajar dari interaksi dengan orang lain, mencari dan mengembangkan cara-cara untuk memahami dan menanggapi orang-orang di sekitar mereka. 3 komponen psikologis yang terdapat dalam proses ini yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Ini akan ditinjau dan komponen keempat atau etika akan dipertimbangkan. Komponen yang pertama yaitu kognitif. Komponen kognitif dalam komunikasi antar budaya mencakup pemahaman tentang budaya, nilai, keyakinan, harapan orang lain, pengetahuan tentang bahasa, dan strategi komunikasi yang digunakan. Tanpa adanya komponen kognitif, dapat terjadi kesalahpahaman atau strategi komunikasi yang tidak tepat. Yang kedua, afektif. Komponen afektif berkaitan dengan perasaan, kebutuhan, dan motivasi seseorang saat berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Clough 1988 menyebut mendengarkan afektif sebagai mendengarkan secara empatik yang meliputi yang pertama parafrase, menyusun kembali apa yang dikatakan orang lain dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, merefleksikan perasaan, menghubungkan kembali perasaan yang kita rasa sedang dialami orang lain. Yang ketiga, merefleksikan makna, mengulangi pesan orang lain untuk menegaskan apa maksudnya. Dan yang keempat, menyatakan kembali inti dari pesan orang lain secara singkat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai tingkat kesadaran. Memiliki tingkat empati yang tinggi, berarti seseorang telah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi juga. Nah, berikut saya akan menjelaskan 4 tingkat kesadaran menurut Hanevy pada penelitiannya pada tahun 1987. Di tingkat pertama, seseorang hanya memiliki kesadaran terhadap ciri-ciri budaya yang dangkal atau terlihat, seperti stereotip. Contohnya adalah menganggap budaya tertentu itu identik dengan pakaian khas atau makanan khasnya saja, tanpa memahami makna di balik makanan atau pakaian budaya tersebut. Nah, kesadaran di tingkat 1 ini hanya terbentuk melalui aktivitas pariwisata atau melalui bacaan buku teks mengenai budaya tersebut. Contohnya, seseorang akan berkunjung ke negara lain dan hanya memperhatikan hal-hal yang mencolok, seperti pakaian tradisional atau tarian dari budaya tersebut. Kesadaran tingkat 1 ini juga sering dianggap tidak dapat dipercaya karena terlihat eksotis atau aneh. Misalnya, dengan melihat pakaian atau makanan khas dari daerah tersebut, seseorang mungkin akan berkata, "Oh, budaya mereka unik sekali." Tetapi aneh sekali orang-orang ini hanya berpakaian seperti itu di kehidupan sehari-harinya. Nah, di tingkat kedua, seseorang mulai menyadari bahwa adanya ciri-ciri budaya yang signifikan dan halus yang sangat kontras dengan budayanya sendiri. Contohnya, seseorang yang berasal dari budaya individualis merasa sulit memahami budaya kolektif di mana keputusan keluarga lebih diutamakan daripada keputusan individu. Kesadaran pada tingkat ini biasanya muncul dalam situasi konflik budaya. Misalnya, saat bekerja di tim multikultural, seseorang mungkin menghadapi kebingungan atau konflik karena perbedaan cara komunikasi atau nilai kerja mereka. Nah,
Di tahap pada tingkatan kedua ini, hal tersebut bisa dibilang tidak dapat dipercaya dan dapat menimbulkan frustasi yang dirasakan secara tidak rasional. Contohnya, seseorang mungkin merasa kesal dan mungkin berkata, "Kenapa mereka harus selalu menunggu keputusan keluarga? Bukankah itu membuat segalanya menjadi lamban?" Kemudian di tingkat ketiga, seseorang mulai mampu menganalisis secara intelektual perbedaan yang signifikan dan halus. Terdapat pemahaman yang lebih dalam terhadap alasan di balik perbedaan tersebut, meskipun belum sepenuhnya terinternalisasi. Misalnya, memahami bahwa dalam budaya kolektif, keputusan kelompok dianggap lebih penting demi keharmonisan sosial. Nah, kesadaran di tingkat 3 ini muncul melalui analisis intelektual, seperti membaca jurnal akademik, mengikuti diskusi budaya, ataupun pelatihan lintas budaya. Nah, interpretasi di dalam tingkat 3 ini dapat dipercaya secara kognitif, yang artinya seseorang mengerti logika di balik perbedaan tersebut. Contohnya, seseorang mungkin berkata, "Saya mengerti bahwa mereka menghargai keluarga, sehingga keputusan kolektif ini sangat penting bagi mereka." Selanjutnya, di tingkat keempat atau tingkat terakhir, tingkat ini, seseorang memiliki kesadaran terhadap perasaan budaya lain dari sudut pandang orang dalam. Nah, di sini terdapat peredaman emosional dan pengalaman langsung, sehingga memahami budaya lain secara subjektif dan personal. Nah, di kesadaran pada tingkat 4 ini dapat dicapai melalui peredaman budaya dengan benar-benar menjalani budaya lain, seperti tinggal bersama masyarakat lokal atau menjadi bagian dari komunitas tersebut untuk waktu yang cukup lama. Sehingga interpretasi dari tingkat 4 ini adalah bahwa budaya lain kini dapat dipercaya karena keakraban, subjektif, serta individu pun mulai merasakan hubungan yang mendalam. Contohnya, seseorang mungkin akan berkata, "Saya sekarang benar-benar paham kenapa mereka selalu mendahulukan keluarga. Karena hal itu merupakan bagian dari siapa mereka, dan saya juga ikut mulai merasa nyaman dengan melakukannya." Selanjutnya, terdapat komponen kompetensi komunikasi antar budaya yang ketiga, yaitu mengenai perilaku. Pada penelitian Spitzberg pada tahun 2000, menjelaskan bahwa kompetensi dalam komunikasi antar budaya tidak hanya bergantung pada perilaku tertentu, tetapi juga pada evaluasi perilaku seksual tersebut. Kompetensi antar budaya ini dinilai berdasarkan 2 kriteria utama. Yang pertama ada kesesuaian. Kesesuaian menjelaskan apakah perilaku tersebut sesuai dengan norma dan ekspektasi hubungan. Lalu yang kedua ada efektivitas, yang menjelaskan mengenai apakah perilaku tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Perilaku seseorang yang dianggap kompeten mungkin saja muncul secara tidak sengaja. Jika direproduksi dalam konteks yang berbeda, perilaku tersebut mungkin akan dievaluasi dengan buruk. Demikian pula, jika orang tersebut tidak memiliki alasan yang jelas dan tepat balik perilakunya, hasilnya mungkin saja tidak akan konsisten, sehingga perilaku tersebut dianggap tidak kompeten. Singkatnya, di penelitian Spitzberg ini berpendapat bahwa perilaku komunikatif hanya benar-benar terampil jika dapat diulang dan dapat mencapai tujuan tertentu. Kemudian terdapat beberapa aspek penting dalam perilaku komunikasi antar budaya yang akan dibahas, meliputi kemampuan berkomunikasi secara efektif dan kemampuan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan berkomunikasi secara efektif. Di kemampuan ini, memiliki gagasan bahwa keterampilan kognitif dan afektif itu dapat digunakan secara efektif dan tepat, seperti memasuki dialog yang bermakna, memulai interaksi, menangani kesalahpahaman dan konflik interpersonal, dan menggunakan gaya komunikasi yang berbeda. Nah, gaya-gaya ini dapat dihubungkan, khususnya dengan posisi dan peran individu dalam budaya asing. Misalnya, perilaku yang diharapkan dalam hal pekerjaan dan jenis kelamin mereka. Kemudian, penggunaan repertoar nonverbal yang tepat dan efektif juga harus disebutkan. Repertoar nonverbal yang dimaksud merupakan berbagai jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata atau bahasa untuk menyampaikan informasi, seperti ekspresi wajah, gestur tubuh, dan lainnya.
Kemudian kemampuan yang kedua yaitu merupakan kemampuan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Nah, di hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal dengan orang-orang dari budaya lain. Untuk menjalin hubungan tersebut memerlukan perasaan yang dapat dipahami secara akurat dan segala bentuk kolaborasi harus efektif dan saling memuaskan. Sehingga empati menjadi faktor penting di dalam membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu komponen etika. Ada 3 meta komponen etika. Yang pertama, prinsip kemanusiaan yang menempatkan perdamaian sebagai pusatnya. Menghormati semua orang, berempati dan identifikasi dengan orang lain. Yang kedua, prinsip dialogis yang menekankan pentingnya hubungan antar manusia dan dukungan yang harus diberikan orang kepada satu sama lain. Prinsip ini mencakup prinsip inklusi dan saling pengertian. Yang ketiga, prinsip berbicara dengan dan kepada, bukannya untuk dan tentang, yang biasanya memperkuat penindasan. Belajar memahami diri sendiri dan orang lain saat berinteraksi dengan orang lain adalah prinsip utama. Terlibat dalam dialog apapun berarti mampu memudahkan dengan sesama sekaligus berbicara. Selanjutnya yaitu budaya ketiga. Sesnir pada tahun 1999 mengusulkan bahwa membangun budaya ketiga akan mungkin memunculkan sistem nilai atau etika bersama. Pertemuan lintas budaya menciptakan konteks di mana mereka yang terlibat tidak hanya mencoba untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh semua yang terlibat, tetapi juga untuk mengembangkan standar dan metode untuk mencapai hasil tersebut. Baik, materi selanjutnya itu ada budaya ketiga. Nah, proses pembangunan yang dijelaskan oleh Keshner mempertimbangkan bahwa komunikasi antara budaya bersifat dinamis dan selalu berubah dan berkembang seiring waktu. Nah, model yang ditampilkan pada gambar 18.2 ini yang di samping mengevaluasikan bagaimana interaksi tersebut berproses, menunjukkan tahap kontak awal, dialog, dan pengembangan hubungan yang semuanya berpotensi mengarah pada terciptanya budaya ketiga. Nah, gambar 18.2 ini menunjukkan model komunikasi dialog dalam pembangunan budaya ketiga. Nah, model ini menjelaskan pada tahapan-tahapan proses interaksi antar individu dari budaya ketiga, yaitu individu A dan individu B. Nah, di kolom pertama ada kontak. Nah, kontak ini tahap awal di mana individu dari budaya yang berbeda mulai berinteraksi. Yang kedua ada kebutuhan. Nah, yaitu jika interaksi awal dirasakan penting, proses dapat berlanjut ke tahap kebutuhan bersama. Nah, di mana para individu merasa perlu melanjutkan komunikasi. Yang ketiga ada interaksi, yaitu tahap di mana proses komunikasi dan perorganisasian mulai terjadi. Pada tahap ini, para individu bekerja untuk membangun hubungan dan menemukan cara-cara untuk bekerja sama. Yang keempat ada ketergantungan, tahap di mana proses budaya ketiga dimulai dengan individu mulai menunjukkan ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima ada saling ketergantungan budaya ketiga, tahap akhir di mana budaya ketiga muncul dan berkembang melalui hubungan yang terjalin, di mana individu-individu dari budaya berbeda telah membangun kepercayaan dan struktur interaksi yang baru. Jadi, setiap tahap memiliki kemungkinan untuk berakhir jika hambatan seperti ketidakpercayaan atau kurangnya komitmen muncul. Namun, jika interaksi berhasil berlanjut hingga tahap terakhir, budaya ketiga yang solid dapat tercipta dan menggabungkan elemen-elemen dari kedua budaya awal. Baik, kesimpulannya pada bab ini membahas elemen utama dalam kompetensi komunikasi antar budaya yang memerlukan usaha di tingkat kognitif dan afektif, serta kemampuan untuk berkomunikasi secara tepat dan efektif. Maka, pentingnya refleksi diri, fleksibilitas kognitif, serta kemampuan mengelola kecemasan dan ketidakpastian ditekankan, bersama dengan pengembangan empati dan kesadaran. Dan bab ini juga membahas cara mengatasi konflik moral antar budaya yang menguji semua keterampilan kompetensi komunikasi antar budaya. Di bagian akhir, konsep membangun budaya ketiga diperkenalkan, di mana individu yang berinteraksi menerapkan keterampilan kompetensi komunikasi antar budaya untuk menciptakan saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Dan ide ini sejalan dengan tema rekonsiliasi, nilai yang bertentangan, dinamika, interaksi, dan transformasi krisis melalui mediasi dan dialog kolaboratif.